Berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Shalom, selamat sore kekasih Kristus. Pada sore malam hari ini kita sama-sama kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya mengajak kekasih Kristus, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 59 ayat 10. Mazmur pasal 59 ayat 10. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Mazmur pasal 59 ayat 10. Mari kekasih Kristus yang mengajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu, tuntun kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua ya Allah dalam nama Yesus, saat kami membaca, saat kami mendengar dan merenungkan, Tuhan, kami dapat mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Biar apa yang telah kami pelajari pada saat ini, Tuhan tolong supaya kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami mau mengalami perubahan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, yang memberikan kemenangan, yang memberikan pemulihan kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkannya. Berkati semua kami yang mendengar, ya Allah, dalam nama Yesus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Kami sepakat, kami ikat dan patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk merongrong penaburan firman sore hari ini. Kami taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini. Terambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 12. Kesetiaan seseorang dapat dinilai dari sikapnya terhadap tugas-tugas remeh yang dipercayakan kepada dirinya. Kesetiaan seseorang dapat dinilai dari sikapnya terhadap tugas-tugas remeh yang dipercayakan kepada dirinya. Kekasih Kristus, apabila ternyata yang bersangkutan melaksanakan tugas yang remeh tersebut dengan sikap bertanggung jawab, maka dapat disimpulkan bahwa ia adalah orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Sehingga dengan demikian ia patut untuk memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Tetapi bila ia melalaikan tugas yang remeh tersebut, maka patut dinilai bahwa ia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak layak untuk menerima kepercayaan yang lebih besar lagi. Kekasih Kristus, pentingnya sikap yang setia ini Yesus kemukakan kepada para muridnya di dalam kitab Lukas pasal 16. Di situ dicatat, ia berkata bahwa orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Lebih jauh ia berkata, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Dengan kata lain, kalau untuk urusan yang remeh saja seseorang tidak dapat diandalkan, maka kita tidak dapat berharap bahwa ia akan dapat diandalkan untuk urusan yang lebih besar. Berarti kesetiaan orang dapat dilihat dari sikapnya terhadap tugas-tugas remeh yang diembankan kepadanya. Dan berdasarkan kesetiaan tersebutlah Tuhan akan menentukan besarnya kepercayaan yang akan Ia berikan kepada yang bersangkutan. Sore hari ini kekasih Kristus, kita belajar dari firman Tuhan yang sedang mengajarkan kepada kita untuk boleh memiliki mental yang setia. Kesetiaan atau setia tidak ada batasnya. Kalau saudara bilang saudara setia kepada pasanganmu, maka saudara setia dalam segala hal. Artinya bukan pada kondisi yang masih baik, dalam kondisi yang nyaman kita setia kepada pasangan kita. Tetapi dalam segala keadaan, dalam segala kondisi yang tidak enak pun, kita harus tetap setia kepada pasangan kita. Itu yang disebut dengan setia. Artinya setia itu tidak ada batasnya. Oleh sebab itu betapa pentingnya Tuhan menekankan kepada para muridnya. Kalau mereka setia kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, biasa orang tidak anggap, justru itu yang Tuhan menilai adalah orang yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu sore hari ini kekasih Kristus, kita belajar untuk bisa memiliki mental yang setia kepada Tuhan. Selama kita di muka bumi ini, kita setia untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Yuliana Tan, ada Pak Toto Arafia, ada Pak Subiakto Suryana, Ibu Yeni Tera, Ibu Helena Aritonang, ya, dan semua yang ambil bagian mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang setia dan menghargai kesetiaan. Oleh karena itu Engkau menghendaki agar umat-Mu hidup dengan setia. Engkau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu Engkau menginginkan agar kami juga menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ampunilah diri kami jika seringkali kami kurang bertanggung jawab di dalam mengelola apa yang Engkau percayakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Dengan demikian kami dapat meraih keberhasilan dan menjadi saksi-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Hari ini kembali kami menghadap takhta kasih setia-Mu dengan membawa harapan-harapan di dalam jiwa kami. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon perlindungan dan penyertaan-Mu di setiap waktu. Jangan biarkan kami tersesat dan meninggalkan jalan-jalan-Mu. Oleh karena itu tuntunlah kami agar tetap setia dalam melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami agar mampu melakukan semua yang harus kami kerjakan hari ini secara bertanggung jawab. Jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih kalau sore hari ini kembali Engkau mengajar kami untuk boleh memiliki mental yang setia, supaya apa yang kami kerjakan sungguh Tuhan akan memuliakan nama-Mu, akan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih sebab Engkau sangat baik kepada kami. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Hamba berdoa memberkati mereka semuanya. Tuhan tolong mereka. Tuhan jadikan mereka adalah orang-orang-Mu yang setia
setia dari hal-hal yang kecil, dan Engkau memberkati mereka dengan hal-hal yang besar. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan mereka hari ini dan seterusnya. Baik itu pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa memilah mana yang harus mereka lakukan untuk Engkau dan yang bukan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Engkau memberkati mereka di dalam semua aktivitas mereka sepanjang hidup mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga tetap berdoa menyerahkan semua warga Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi semua keluarga saudara-saudara hamba di daerah ini. Biarlah kasih setia-Mu turun kepada mereka Tuhan. Jika Engkau begitu setia kepada kami Tuhan, biarlah kami juga boleh memiliki mental setia untuk setia kepada setiap perintah-perintah-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua warga Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan tolong mereka untuk hidup taat kepada Engkau, sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKP BMDC Manokwari ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan jemaat MDC Manokwari hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga tetap berdoa khususnya bagi anak-anak sekolah minggu kami yang pada sore hari ini juga sedang mengadakan ibadah online. Biar Tuhan menyertai para bunda dan semua anak-anak yang ambil bagian di dalamnya, sehingga kehidupan mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak teman-teman mereka. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada anak-anak kami. Hamba mau berdoa juga untuk anak Epi Mofu. Tuhan berkati dia dalam semua persiapan, tugas-tugas, bahkan kehidupan pribadi. Tuhan berkati dia. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa untuk semua tim COVID-19 yang bertugas di bagian depan. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Biarlah kasih Tuhan nyata kepada mereka, sehingga mereka boleh melayani umat dengan kasih Kristus. Hamba mohon damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Biarlah setiap hal yang bukan dari Tuhan kami tolak keluar dari wilayah kami, dari tanah Papua dan dari kota Manokwari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus yang berdaulat atas bangsa negara kami, bahkan juga tanah Papua dan kota Manokwari. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat waktu sore malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih Bu Diana Etes boleh bergabung. Baik, kekasih Kristus, saya selalu mengingatkan kita sama-sama hidup untuk jaga kebersihan. Kalau saudara tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, ingat selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan air bersih. Kebersihan ada dari hidup kita sendiri, supaya kita bisa hidup dengan benar di mata Tuhan. Tetap semangat, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam MDC. Salam untuk saudara Ronald. Tuhan berkati.